Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Noviandi dengan stambuk F441-21028. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas perancangan sistem digital. Jadi mana untuk tugas sistem digital ini dia membuat sebuah rangkaian di aplikasi Proteus dan disimulasikan. Jadi ada dua rangkaian yang nanti akan dibuat dan akan saya jelaskan. Yang pertama itu eh, dalam bentuk gerbang logika, dan kedua itu rangkaian dalam bentuk IC. Jadi gerbang logika dalam bentuk IC. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan untuk rangkaian gerbang logika. Di sini kita lihat teman-teman, di sini sudah ada gambar rangkaiannya yang sudah saya buat. Jadi soal yang saya dapatkan itu di sini kita lihat. Kita di sini menggunakan 5 gerbang logika N dan juga 1 gerbang logika OR dengan kaki inputnya ada 5. Jadi bisa saya jelaskan untuk soal ini. Yang pertama, dia menggunakan gerbang N dengan kaki input ada 3. Jadi untuk ini gerbang logika N ini menggunakan 3 input. Dan yang kedua sama juga menggunakan 3 inputan. Dan yang ketiga ini ada gerbang N dengan menggunakan 4 kaki inputan. Dan keempat ini juga menggunakan gerbang N dengan menggunakan kaki 4 inputan. Dan yang terakhir sama juga menggunakan 4 inputan. Jadi untuk keluaran output pada kelima gerbang N ini masuk ke 5 inputan pada gerbang OR, yang kemudian gerbang outputnya menghasilkan 1 output. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa inputan yang disediakan ada 5 inputan. Hanya saja yang saya dapatkan di soal ini hanya 3 inputan saja. Yang pertama inputan B, inputan A, dan inputan E. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan untuk rangkaiannya. Untuk yang bukan B, dia masuk inputnya pada gerbang logika NOT, dan keluar outputnya akan masuk di logika N di input yang pertama. Kemudian untuk B, inputan kedua masuk ke kaki N yang kedua, inputan kedua. Dan yang B satunya lagi itu juga sama, masuk di input kaki ketiga di gerbang N yang pertama. Untuk yang kedua ini sama juga sama yang sebelumnya. Nah, yang keempat untuk gerbang A, bukan A, itu dia masuk ke gerbang NOT. Kemudian keluaran outputnya NOT masuk ke dalam kaki inputan pertama pada gerbang N yang ketiga ini. Kemudian masuk di bagian B, masuk bagian B, masuk ke kaki inputan kedua pada gerbang N. Dan yang ketiga ada E. Jadi untuk E masuk ke kaki ketiga inputan gerbang N, dan yang A lagi masuk ke dalam gerbang logika N.
Kemudian untuk ini yang keempat, bukan A, dia masuk melalui gerbang logika NOT, dan kemudian outputnya akan masuk ke gerbang logika pertama, itu gerbang logika N, masuk di input pertama. Kemudian masuk lagi bukan E, jadi bukan E masuk lagi melewati gerbang NOT inputannya, kemudian outputnya masuk ke input pada gerbang logika N. Kemudian masuk lagi E, sama juga, hanya saja dia masuk di gerbang input yang ketiga. Dan yang terakhir bukan A, masuk ke kaki inputan yang ke terakhir. Yang terakhir sama juga, sama yang sebelumnya. Jadi bisa saya contohkan dan simulasikan. Jadi untuk di simulasinya, untuk kondisi inputannya pada semua inputan A, B, C, D, E pada kondisi 0, untuk keluaran output pada gerbang logika OR mendapatkan nilai high atau 1. Kita akan berubah di bagian gerbang logika E-nya. Kita menginputkannya untuk bernilai 1. Nah, di sini kita mendapatkan untuk gerbang keluaran outputnya pada OR ini dia nilainya 0 atau low. Kita ganti lagi, kita masukkan di B yang sesuai yang tersedia inputan yang di soal. Jadi untuk yang B ini kita masih mendapatkan gerbang output pada OR mendapatkan nilai 1 atau high. Nah, kemudian masuk lagi, kita coba untuk yang A-nya. Nah, di sini pada saat kita merubah nilai input A-nya menjadi 1, maka keluaran outputnya pada gerbang logika OR itu menghasilkan nilai 0 atau low. Jadi bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan nilai 1 pada keluaran output OR itu kita tidak boleh mendapatkan menginput nilai 1 pada gerbang input E dan input A. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan pada input A dan E ini sama-sama menggunakan gerbang NOT, sehingga keluarannya sama. Nah, kita lihat. Jadi hasil keluaran dari semua input bukan E dan bukan A itu sama, sehingga dari gerbang N ini, dari prinsip kerjanya, setiap untuk mendapatkan nilai keluaran output pada nilai N ini, dia seluruh inputannya harus bernilai 1. Nah, itu mengapa? Karena saya katakan untuk mendapatkan keluaran output pada gerbang OR ini, untuk mendapatkan nilai 1 atau high, kita tidak boleh sampai mendapat nilai 1 pada input E dan input A. Kita contoh lagi, mengapa B kita ganti tetap hasilnya 1. Dikarenakan
keluaran yang pertama itu sudah berbeda. Pada input B mendapatkan nilai 1, maka keluaran dari node-nya 0, berterbalikan. Sehingga masuk pada inputan N yang pertama, pada input N yang pertama ini 0. Untuk masukan B, dia mendapatkan nilai 1 dikarenakan tidak menggunakan gerbang NOT, sehingga keluaran dari 3 input ini menghasilkan outputnya 0 dikarenakan salah satu inputan dari N-nya ada yang bernilai 0. Jadi dikatakan kalau salah satunya saja inputannya berbeda, maka output yang akan dihasilkan itu 0. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Cara kerjanya sama juga sama yang pertama, hanya saja yang membedakan yaitu pada inputan kaki pada IC. Nah, di sini kita bisa memodifikasi pada kaki-kaki input dan outputnya pada IC ini. Contohnya seperti ini. Saya contohkan seperti gerbang logika N. Nah, jadi setiap inputan dan outputnya itu ada beberapa gerbang logika yang disediakan. Jadi di sini saya contohkan di sini ada gerbang N dengan inputan 4 kaki inputan. Jadi di sini ada 4 kaki inputan, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nilai string dari kaki input pada gerbang N. Dan yang kemudian untuk di string 5 itu masuk ke keluaran output pada gerbang logika N. Jadi seperti ini. Jadi dia dibuat di dalam GoToChild sheet ini. Jadi dia di dalamnya dibuatkan gerbang logika. Caranya supaya bisa bekerja IC-nya, kita hanya menentukan nilai stringnya pada setiap inputan dan outputnya. Jadi yang sudah kita tentukan itu, contohnya yang sudah saya buat sendiri, rancang sendiri. Jadi inputan yang pertama, kedua, string 1, 2, 3, 4 itu masuk untuk input yang gerbang logika N yang pertama. Kemudian keluar outputnya masuk di string 5. Nah, jadi seperti ini. Untuk gerbang logika yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaki inputan dan 1 output. Nah, kemudian di sini ada juga gerbang N lagi 1 yang ada 4 kaki inputan dan 1 keluar outputnya. Jadi untuk IC gerbang N ini untuk inputannya ada 4, terlihat di dalam IC ini terdapat 2 gerbang logika yang nanti bisa gunakan dalam merangkai gerbang logika yang sebelumnya, yang seperti ini. Jadi sama saja untuk merangkainya, sama juga, hanya saja dia lebih rumit untuk wiringannya. Jadi saya langsung simulasikan saja. Jadi untuk simulasinya sama saja. Ini inisiatif sendiri, jadi saya buatkan Google-nya. Jadi ini prop untuk melihat keadaan posisinya 0 atau 1. Dan kemudian saya buat
LED-nya, sehingga nanti bisa mengidentifikasi apakah dia satu itu menyala atau nol tidak menyala gitu. Nah, jadi kita coba. Nah, kita sudah running. Jadi untuk eh, kelima inputan dengan nilai nol semua, maka hasil prop yang didapatkan atau keluaran output pada inputan 5 kaki input OR, keluarannya didapatkannya satu atau high. Nah, ini juga untuk LED-nya menyala, kondisinya menyala. Dan jika kita matikan salah satu input, nah, jadi salah satu inputnya dimatikan, maka untuk keluaran inputan OR, inputan kaki 5, maka keluaran OR-nya akan bernilai 0. Dan juga kondisi pada LED mati. Jadi sedikit saja yang bisa sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been popping pieces on that avenue. I talked to my father, said he proud of you. Girl, I had to go, no, I had to. I've been on the road, what I've been through. She gon' hit my phone and feel like bad, I can't wait until I lose this side of you. I talked to my father, said he proud of you. Girl, I had to go, no, I had to. I've been on the road, what I've been through. She gon' hit my phone and feel like bad news. I can't wait